Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelanjutan video yang kemarin yang saya upload ya di motor Xeon. Jadi kita lanjut untuk pemasangan di bagian bandulnya atau krek asnya. Ini menggunakan api ya, dipanasin. Cara masukin krek asnya. Jadi ini ringnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini saya belum ada tracker pemasang krek as ya. Jadi kita lanjut pasang. Oke. Nah, ini untuk pemasangan si bandulnya, si karkasnya ya harus benar-benar center ya teman-teman, harus benar-benar lempeng, lurus, pokoknya selurus jalan tol. Oke. Nah, kita pas-pasin. Kalau udah pas enak, kalau udah masuk juga kan. Oke, kita pukul-pukul pakai tangan saja ya teman-teman, jangan sampai pakai palu atau pakai martil. Oke. Nah, ini udah masuk, putar dulu nanti ya si bagian karkasnya. Itu udah, jadi kita lanjut ya teman-teman. Disingkat-singkat saja karena durasi juga ya. Oke. Kita masukin si bagian water pump ya. Ini si penutup pompa oli. Masukin juga, ini harus benar-benar pas ya antara gigi pompa oli sama gigi water pump. Nah, setelah masuk enak juga, langsung kita pukul-pukul aja secara merata. Oke, kita pasang si baut-bautnya. Kalau udah pas, nah kita pasang di bagian baut-bautnya. Oke, nih kalau udah gini nanti kencangin secara merata ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan di lem juga untuk si penutupnya, takutnya ada bocor ya karena o-ringnya masih lumayan bagus. Jadi kita pasang, nggak saya ganti si o-ringnya, tinggal dipakai lem aja. Nah, ini kencengin secara merata. Oke, kita lanjut di bagian sebelah kiri. Kita lanjut pemasangan lidah tensioner yang bagian atas. Ini menggunakan dikencengin di baut ya teman-teman, untuk bagian lidah di bagian atas. Ini untuk platnya kita pasang, jangan sampai lupa. Kalau lupa jangan sampai lupa pokoknya ya. Ini harus dipasang si platnya. Ini plat penahan keteng sama lidah tensioner yang bagian bawah. Lanjut kita minum dulu karena suara kayak gini, udah malam juga nih. Oke, kita lanjut di bagian gigi yang besarnya, gigi starter. Jadi lanjut ring, lanjut one way nya juga kita masukin. Gigi penghantar starter yang bagian kecilnya kita pasang. Oke, setelah itu penutupnya jangan lupa dikasih lem juga, ini pakai tribon sealer yang abu-abu. Ini bosnya dipasang juga, jangan sampai lupa. Oke, kita pasang baut-bautnya semuanya. Oke, kencengin juga seperti biasa sampai merata. Oke. Nah, setelah itu kita pasang baut semuanya. Ya, pas-pasin dulu sebelum dikencengin. Kalau udah itu lanjut kita kencengin semuanya sampai merata. Oke, kita lanjut di bagian mesin depan ya, di bagian blok piston atau blok seher. Ini blok sehernya saya ganti ya untuk Xeon karena gak bisa di quarter, jadi kita ganti pakai set blok piston sama pistonnya satu set. Ini saya pakai produknya NPP ya. Mudah-mudahan produk ini awet juga dalam waktu panjang ya untuk pemakaiannya, mudah-mudahan awet karena si ownernya budgetnya minim katanya, jadi menggunakan aftermarket aja karena yang ori lumayan juga harganya. Oke, dan untuk produknya dari NPP juga, maaf ini saya bukan promosi, jadi kedepannya bisa di quarter ya untuk bahan linernya. Nah, ini lanjut kita pasang si bagian sepi pistonnya.
itu saya tutup di bagian crankcase-nya, takutnya ngagaleong, ngagalecok, pokoknya takutnya masuk si sepinya ke bagian crankcase, takut ngacleng ya teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian blok pistonnya. Ini dilumuri dulu oli biar licin masuknya, biar enak, oke? Biar gampang, biar gak seret, biar gak sakit. Hihihi, kemana aja. Oh iya, ini lupa saya, lidah tensioner yang bawah kita copot dulu ya, karena susah. Nah, kita lanjut masangan di bagian ring-ringnya, jangan sampai miring ya. Nah, kalau udah masuk kita tarik si bagian rantai ketengnya ya. Nah, kita masukin dadetkeun, pokoknya si bloknya sampai mentok, oke? Pukul-pukul dikit-dikit karena ini ada bos-bosannya belum pas. Jadi kita pukul-pukul pinggir-pinggirnya, dipas-pasin. Kita lanjut ditarik, diputar ya si pistonnya biar ke depan. Nah, olinya sampai berlumuran karena tadi saya pakai oli ya untuk piston sama bloknya biar licin, oke? Kita topin, ini posisinya piston harus di depan, oke? Kita pasang lidah tensioner yang bagian bawah, kita lap-lapin dulu, oke? Lanjut di bagian kop atau di bagian silinder klep ya, di bagian blok depan, oke? Di bagian blok klepnya kita pasang. Nah, jadi kita pelan-pelan masukin sampai pas, oke? Kita pasang ringnya karena ini menggunakan plat ya, jadi ringnya full barengan semuanya, oke? Nah, kita cari dulu mur-murnya, oke? Nah, kita pasang murnya, ini mur 12 ya teman-teman, jadi kita masukin semuanya, oke? Kita kencengin, udah kenceng semuanya, kita pasang di bagian baut. Nah, ini udah kenceng semuanya, dikencengin ya sampai rata. Kita pasang baut 10-nya ya, yang panjang. Ini penahan bagian pinggir, oke? Nah, setelah itu kita lanjut di bagian, kembali lagi di sebelah kanan ya, kita pasang buat jalur water pump, oke? Buat radiator nanti kita kencengin, pasang baut-bautnya juga. Nah, setelah itu kita nanti kencengin, oke? Bentar, biasa agak seret nih. Alhamdulillah. Nah, ini udah kencengin semuanya ya sampai rata, biasa. Ini sama saya udah dilem juga, takutnya bocor si radiatornya. Kita pasang spool, lanjut kita ke bagian pasang spool. Nah, ini pasang bautnya, oke? Kita pasang bautnya semuanya, ada 3 biji. Kita pasang di bagian pulsernya juga. Karet-karetnya jangan sampai kemana-mana ya, oke teman-teman. Nah, kita pasang plat penahan kabel sama penahan pulser, oke? Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, posisinya untuk platnya seperti itu ya. Kalau kebalik nanti kena magnet juga ya, jadi jangan sampai kebalik untuk plat penahan kabel spoolnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut kencangin si baut-bautnya. Nah, jadi gitu teman-teman untuk permasalahan motor ini. Awalnya motornya ngebul parah, oli sering habis, dalaman mesinnya banyak lumpur ya, aduh parah pokoknya, seperti di video sebelumnya. Sama stang sehar, lahar backing juga kena, sama saya udah diganti semuanya. Jadi ini semuanya udah dipasang, jadi kita lanjut
di bagian seperti biasa ritual ya, ritual sebelum naik ke rangka kita cek dulu olinya apa naik atau tidak. Nah, di sela-sela di engkol-engkol oke. Setelah itu aman, oke, aman terkendali kalau oli sudah naik. Nah, ini harus wajib, ini wajib banget sebelum naik rangka, naik semuanya harus diperhatikan oli naik atau tidak. Takutnya gak naik nanti bisa bahaya ke mesin motor kalian. Oke. Nah, untuk pengetopannya jadi seperti itu ya untuk pengetopan di motor Xeon. Nah, titik ya, lempengin sama di magnet ya, ada garis di magnetnya. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri di gigi sintrik. Nah, ini garis di gigi sintrik harus sejajar sama garis yang di dalam. Oke, seperti itu untuk cara pengetopannya. Oke, ini udah setelah klep juga sama saya, jadi nanti kita pasang ya di bagian rangka. Nah, seperti itu. Ini sesudah beresnya ya teman-teman. Nah, suaranya adem kembali. Betul, ini mudah-mudahan blok pistonnya awet. Oke teman-teman, jadi cukup sekian, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.